Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Gupran Siswanto, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LVTK Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan NIM 124203647 pada hari ini Rabu 23 Juli tahun 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 1 Lenek Duren mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 6 SD. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang seperti ini? Ini emoji apa? Ada yang lagi marah-marah? Alhamdulillah. Bagaimana dengan ini? Ada? Oke. Mungkin ada yang uang jajannya sedikit, emojinya langsung sedih hari ini ya. Jangan, tetap semangat. Nah, ini emoji apa ini? Hilangkan rasa takutnya ya. Bagaimana dengan ini? Oke, alhamdulillah ya. Semuanya dalam kondisi yang senang. Oke, Pak Guru mau mengecek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nasrudin. Kenapa Nasrudin? Kita sama-sama doakan, mudah-mudahan Nasrudin cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Duduk siap. Sikap berdoa. Tangan di atas, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anakku ya. Dengan kita sudah berdoa, hati dan pikiran kita tentunya akan lebih rileks dalam menyimak pelajaran ya. Dan ingat ya, Pak Guru sering mengingatkan keutamaan doa itu ya. Apa keutamanya? Yang pertama, bahwa segala aktivitas kita dari semenjak kita bangun sampai tidur kembali tentunya memperoleh ridho. Dan ingat, ketika mulai berkegiatan selalu berdoa untuk meningkatkan rasa nasionalis kalian, biar kita lebih cinta lagi dengan Indonesia. Kita nyanyi bersama-sama Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri yang pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Siapa yang sering nonton YouTube? Oke, Elisha sering nonton YouTube. Apa yang ditonton? Film, kartun? Ada yang lain? Apa Pak Budi? Bola. Latifah apa Latifah?
Cerita inspiratif. Tepuk tangan buat Latifah. Ya. Dengan adanya kemajuan teknologi ya, gunakanlah sebaik mungkin. Nah, ini bagaimana nih? Siapa yang sering nonton? Oke. Siapa yang menjadi tokoh utama di cerita Upin Ipin? Tentu Upin Ipin ya, karena dia yang punya cerita ya. Cerita di rumahnya ada dengan kakak Rosnya, cerita di sekolahnya ada, bahkan cerita dengan kakeknya ya. Nah, berkaitan dengan pembukaan Pak Guru tadi, hari ini kita akan bagaimana? Menyimak cerpen Aku Anak Indonesia ya. Mari kita dengarkan bersama-sama bagaimana ceritanya nanti ke depan ya. Untuk itu, nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita semuanya boleh baca biar masuk. Kita akan belajar teks cerita dari kita akan bekerja sama dalam kelompok, berdiskusi lalu mempresentasikan. Jadi nanti Pak Guru akan memberikan kalian permasalahan seputar cerita Aku Anak Indonesia ya. Kalian tonton dan dengarkan videonya dan kita lanjut bekerja sama, berdiskusi. Alhamdulillah ini sudah ada kelompok-kelompoknya ya. Tidak ada yang mau pindah kan? Tetap ya. Dan setelah kalian berdiskusi, lalu kalian akan mempresentasikannya ya. Setiap kelompok akan mewakilinya nanti, mungkin boleh 1 atau 2 ya. Sebelum kita menonton video, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Unsur intrinsik dalam cerita. Banyak ya, namun Pak Guru hanya mengingatkan kembali saja. Untuk lebih jelasnya, kalian boleh menulisnya. Ya, ditulis dulu sebelum menonton video. Kalian boleh menulis. Ada tokoh utama ya. Nanti ketika kalian mendengarkan cerita di video yang Pak Guru suguhkan, kalian harus tahu nih tokoh utamanya, tokoh pendukungnya ya. Tokoh utamanya adalah biasanya yang sering muncul. Terus ada tokoh pendukungnya ini ya. Karakter tambahan yang membantu perkembangan ceritanya. Pak Guru sering mengibaratkan bagaikan sebuah rumah ya. Rumah itu dikatakan rumah tentu karena ada atapnya, ada tiangnya, dan ada lantainya sebagai dasarnya. Ada temboknya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan cerita disebut cerita karena di dalamnya ada tokoh utamanya ya dan lain sebagainya ya. Terutama di setiap cerita itu yang paling penting adalah pesan moral yang disampaikan. Coba Pak Guru cek dulu tulisannya. Tuh, Anzil. Udah bagus tulisannya, Anzil. Bunga. Tuh. Sangat rapi sudah bunga tulisannya. Nyanyi sudah bagus sekali tulisannya ya. Pak Rizky sudah jadi. Luar biasa. Oke, yang sudah jadi
bisa dibaca ulang ya. Semuanya sudah? Oke, alhamdulillah ya. Kalau semuanya sudah, kita lanjut ke videonya. Sebelum kalian mendengarkan video, jadilah penyimak yang baik, pendengar yang penuh perhatian, seperti mata elang. Walaupun jauh di langit di sana itu, dia bisa melihat mangsanya di kejauhan ya. Oke. Ini ceritanya seru ya. Bagian menyimak. Simakkan, guru akan membacakan cerita tentang anak baru ini. Nah, di sini kakak akan membacakan sebuah cerita ya. Anak-anak perhatikan baik-baik. Judulnya adalah Aku Anak Indonesia. Hana melangkahkan kakinya dengan gelisah. Dia menendang-nendang kerikil yang ia temui sepanjang jalan. Raut mukanya tampak cemas. Begitu Hana masuk, Bu Pertiwi, guru kelas 6, menyambutnya dengan senyuman lebar. Ah, kamu masih Hana. Ayo masuk. Selamat pagi teman-teman, katanya mengawali perkenalan. Kemarin, Hana sudah berlatih di depan cermin agar dia tidak canggung mengucapkan kata-kata perkenalan dalam bahasa Indonesia. Nama saya Hana. Saya berusia 12 tahun. Saya pindah dari Kyoto, Jepang. Ayah saya baru menamatkan kuliahnya di sana. Kami pindah ke kota ini karena ayah saya akan bekerja di sini. Seorang anak laki-laki mengacungkan tangan. Kamu asalnya dari mana? Oh iya, namaku Arjuna. Biasa dipanggil Juna. Teman-teman yang lain bersorak. Sepertinya Juna memang anak yang suka mencari perhatian. Ana bingung, bagaimana harus menjawab pertanyaan Juna. Di Jepang, dia dengan mudah menjawab bahwa dia berasal dari Indonesia. Tapi di Indonesia, dia harus menjawab apa? Saya berasal dari Indonesia, kata Hana pelan dan ragu. Teman-teman tertawa. Bu Pertiwi menengahi. Mungkin maksud Arjuna, Hana lahir di mana? Oh, saya lahir di Makassar. Berarti kamu asli Makassar, sahut Juna dari bangku paling belakang. Tapi ayah saya berasal dari Padang dan ibu saya berasal dari Sunda. Tambah Hana menyanggah ucapan Juna itu. Kemudian Bu Pertiwi angkat bicara. Sekarang ini memang susah kalau ditanya asalnya atau aslinya dari mana. Karena manusia semakin terhubung dan juga berpindah-pindah. Seperti Hana misalnya, yang punya orang tua dari daerah dan suku yang berbeda. Yang jelas, Hana adalah anak Indonesia. Nah, seketika teriakan, kembali bergema. Tiba-tiba saling berteriak sambil menunjuk ke jendela. Hantu! Semua mata menoleh ke arah yang ditunjuk Salim. Bu Pertiwi melangkah menuju pintu untuk melihat siapa yang ada di luar. Tidak mungkin ada hantu di siang bolong. Anak-anak ribut sambil menunjuk-nunjuk ke arah jendela. Ternyata itu adalah Pak Rizal, ayah Hana. Maaf Bu Pertiwi, saya mau mengusulkan oleh-oleh dari Jepang untuk teman-teman Hana. Tadi tidak sempat terbawa Hana karena dia terburu-buru, Pak Rizal berkata dari jendela. Itu cerita tentang Hana. Selanjutnya, tadi Pak Guru sudah melihat kalian ketika menyimak cerita, semuanya fokus ya. Dan Pak Guru bangga. Untuk mengetahui sejauh mana simaan kalian, ini ada kuis dari Pak Guru. Oke, yang pertama dibaca semuanya dulu. Ingat, tokoh utama itu tokoh yang sering muncul. Siapa tokoh utamanya? Yakin? Oke, betul. Tepuk tangan buat semuanya dulu. Terus lanjut yang kedua. Dibaca. Apa yang dikhawatirkan oleh tokoh utamanya? Apa coba?
Tepuk tangan buat Eliza ya. Dia khawatir ketika baru masuk sekolah, orang-orang Indonesia itu tidak ramah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Apakah kekhawatiran tokoh utamanya terbukti? Tidak. Terbukti atau tidak? Tidak. Mengapa? Karena orang Indonesia sekarang Karena kita semua sebagai orang Indonesia ramah-ramah. Alhamdulillah ya. Ternyata kalian kemampuan menyimaknya sudah sangat baik. Oke, kita lanjut lagi. Saatnya diskusi kelompok. Pak Guru mohon bantuannya untuk membagikan temannya. Zara Evila. Ya. Sambil kalian dibagikan, lihat dulu LKPD-nya. Tugasnya adalah kita mengidentifikasi di LKPD-nya. Kita identifikasi dulu siapa tokoh utamanya, pendukungnya, dan bagaimana karakternya, sifatnya, dan bagaimana tindakannya. Pak Guru punya teksnya untuk memandu ingatan kalian memahami cerita Aku Anak Indonesia. Ini ada teksnya untuk membantu kalian mengingat kembali. Ya. Oke, dibaca dulu, diingat dulu dengan cermat, kemudian diisi LKPD-nya, ya. Yang namanya diskusi, penilaiannya adalah kerjasama, ya. Pak Guru berikan waktu 15 menit. Kemudian selanjutnya setelah diskusi, perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikannya ke depan ya. Bagaimana sifatnya Hana? Perdi? Bagaimana? Mandiri dan pemberani. Mandiri dan pemberani, boleh. Oke, Azza sudah menemukan siapa tokohnya pertama? Oke, bagaimana melihat Hana di cerita? Pemberani. Oke, bagus ya. Siapa? Oke, Hana. Pemberani. Bagus. tokoh utamanya biar sifatnya dulu baik. Oke, Elisa bagaimana sifatnya? Mandiri, pemberani. Oke, lucu. Ya, bagus. Tapi ternyata walaupun cemas, dia berani ya memperkenalkan diri. Dan apa di sini? Ya, berani memperkenalkan diri di dalam bagaimana? Ivan? Yuk, pelan-pelan saja. Ana pemberani. Oke. Udah jadi? Ya. Oke, disimpan dulu jawabannya dan ditelaah. Kita berikan kesempatan bagi kelompok lain untuk menyelesaikan LKPD-nya sebelum kalian mempresentasikannya di depan. Untuk skor di LKPD-nya itu ya, semua jawaban benar ya. Itu skornya 4. Sangat baik ya. Terus yang kedua, sebagian besar benar. Ya, itu skornya 3. Baik. Sebagian besar. Kalau semuanya, skornya sangat baik. Kalau skornya 1, banyak jawaban yang salah. Ayo, tinggal 3 menit lagi. Oke, Pak Guru tunggu 1 menit lagi. Oke, sekarang yang sudah jadi, siapkan perwakilan temennya yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Oke,
Sekarang bisa kita menghitung mundur ya. Bantu Pak Guru. 10. Angkat pulpennya. Halo. Kurang kencang. Halo. Ya, selanjutnya perwakilan dari kelompok kalian mempresentasikannya. Sudah dipilih? Sudah. Oke, sekarang maju yang dipilih. Tiap perwakilan kelompok. Kita adakan permainan sedikit ya. Jadi di dalam cerita itu ada beberapa tokohnya ya. Ketika teman kalian yang di depan mempresentasikannya, misalkan Hana begini ya, kalian boleh menanggapi. Ya, kita mulai dari siapa? Aliza atau Hom Pempang? Oke, Hom Pimpang dulu, bertiga dulu. Ini Hom Pimpang, ini Hom Pimpang. Nah, sini. Oke. Hom Pimpang alai Hom Gambleng. Oke, Latifah. Latifah sama Adit boleh memilih sendiri. Kita mulai dari Latifah, tepuk tangan buat Latifah. Presentasikan yang pertama, bagaimana, siapa tokoh utamanya dulu? Hana. Bagaimana sifatnya Hana? Oke, bagaimana dengan jawaban yang lain? Ada kesamaan? Ada. Oke, bagaimana tindakannya? Oke, boleh ditanggapi dengan kelompok yang lain. Apa Dela? Hana menolak untuk ditemani ayahnya untuk masuk ke kelas dan lebih memilih untuk sendiri agar ia mandiri. Oke, dua-dua jawabannya benar. Tepuk tangan buat dua-duanya. Selanjutnya Adit. Adit, maju ke depan Adit. Adit pilih siapa tokoh pendukungnya? Juna. Oke, Juna. Bagaimana sifatnya Juna, Adit? Bagaimana dengan yang lain? Oke, terus bagaimana sifat dan tindakannya? Suka bertanya kepada Hana. Bagaimana dengan yang lain? Oke, dua-dua jawabannya kita simpan. Tepuk tangan buat Adit dan Elisa. Oke, sekarang Pak Guru milih langsung ya. Kita pilih Alika dulu. Oke, selanjutnya siapa yang mau dipilih Alika? Ibu Pertiwi. Bagaimana dengan Ibu Pertiwi? Baik dan ramah. Yang lain? Lama, baik, dan lembut. Oke, bagaimana sifat dan tindakannya? Menasehati Hana agar tidak usah takut dan gugup. Bagaimana dengan yang lain? Eliza? Oke, tepuk tangan buat jawaban kalian. Selanjutnya, Wazu. Nah, siapa yang dipilih Wazu? Tinggal satu lagi. Siapa? Salim. Bagaimana karakter sifatnya Salim? Aktif. Cepat menjawab pertanyaan guru dengan mengajukan tangan. Ada yang lain mau menanggapi? Ada yang lain? Oke. Saling membuat teman-temannya kaget saat melihat kepala bola di jendela. Oke, tepuk tangan buat jawaban kalian semua, ya. Berani mengacungkan tangan, berani ke depan, dan berani berpendapat, itu sudah nilainya plus. Oke? Selanjutnya, siapa lagi? Ferdi, boleh? Pilih siapa Ferdi? Mungkin ada jawaban yang lain. Hana. Oke, bagaimana dengan Hana? Melihatnya bagaimana? Mandiri dan pemberani. Lanjut. Mandiri dari ia kelas 1 SD dan berani
Oke, berani memperkenalkan diri ya dan berani berpendapat. Selanjutnya, Ahza, suaranya lantang Ahza. Siapa yang dipilih? Ibu Pertiwi. Nah, bagaimana dengan Ibu Pertiwi? Tokoh baik dan lemah lembut. Oke. Sedangkan tokoh dari dia membimbing anak dengan baik. Oke, Pak Guru minta pendapatnya Bunga tentang Ibu Pertiwi. Memberi nasihat kepada Hana. Terus, sifatnya bagaimana? Baik dan ramah kepada murid. Oke, baik dan ramah kepada Hana ya. Luar biasa, tepuk tangan buat kalian semua. Ya. Berani ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya sudah bagus. Oke, Pak Guru, persilahkan duduk kembali. Ya, tadi kalian sudah mendengarkan video. Ya. Kemudian lanjut dengan mengerjakan LKVD, berdiskusi. Tadi Pak Guru lihat sudah bagus ya, kerjasamanya sudah bagus dan mempresentasikannya ya. Coba. Nah, ini Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk kalian memperbaiki jawabannya. Boleh ditulis di lembar LKPD-nya. Atau kalian bisa amati untuk lebih mengetahui tokoh-tokoh tersebut ya. Setelah Pak Guru lihat jawabannya, ternyata luar biasa, banyak kemiripan walaupun tidak sama kata-katanya ya. Alhamdulillah ya, insya Allah dari hasil kalian sudah sangat bagus ya. Sebagian jawaban kalian benar ya. Sebagian besar jawaban kalian benar. Predikatnya Pak Guru lihat di sini baik semua. Tepuk tangan buat hasilnya dulu. Oke. Kita ice breaking dulu sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini. Oke. Nah. Duduk samping Pak Usir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuklik taklik, tuklik taklik, tuklik taklik, tuklik taklik, tuklik taklik, tuk suara satu kuda. Dari tadi di awal Pak Guru sudah mengingatkan kalian ya untuk pentingnya menyimak ya. Dalam cerita ini tentunya siapa tokoh utamanya tadi? Hana. Apakah karakter Hana kalian suka? Suka. Kenapa? Ya, apa yang kita ambil dari Hana? Apa yang kita ambil dari cerita yang tadi? Karakter Hana mandiri, pemberani, apa juga? Mandiri, pemberani, walaupun baru masuk pertama sekolah, dia walaupun khawatir, dia berani berpendapat, ya. Dan di dalam cerita itu dijelaskan siapapun kita, ya, mau dimanapun kita, ya, dari Sabang sampai Merauke, bahwa kita itu anak Indonesia. Yang paling penting ini ya, pesan moral, ya. Banyak nilai-nilai yang diajarkan tadi Epila ya. Selain pemberani, jujur, ya, tanggung jawab dan lain sebagainya. Oke, duduk rapi.
terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian memperoleh inti dari pembelajaran ini ya. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kalian boleh istirahat dan oke, sarapan. Tepuk tangan buat semuanya dulu.